Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan menanggapi materi kuliah pendidikan musik di minggu lalu ya. Materinya tentang notasi balok. Di sini ada 6 pertanyaan. Saya akan coba memberikan tanggapan. Yang pertama, mengapa not balok penting dipelajari? Nah, baik. Sebenarnya dua-duanya penting ya, jadi ada notasi balok, ada notasi angka. Namun kenapa notasi balok penting dipelajari? Karena itu sudah menjadi acuan umum bagi para pelaku seni maupun pengajar ya, pengajar musik khususnya. Dan sekarang ini materi-materi di sekolahan, terutama khususnya ya, karena teman-teman nanti akan mengajar di sekolahan, itu sudah naik grade-nya ke membaca notasi balok. Kalau dulu notasi angka, sekarang sudah naik grade menjadi notasi balok. Kemudian karena notasi yang kedua, karena notasi balok itu dia tetap gitu. Jadi di mana saja itu bacanya, tulisannya begitu, bacanya juga seperti itu. Itu akan memudahkan teman-teman saat mengajar maupun memainkan gitu. Jadi sudah standarisasinya sudah global ya, universal. Jadi semua, misal ada tulisannya begini, dimanapun Anda menemukan partitur seperti ini, bacanya juga akan seperti yang tertulis dimanapun negaranya, itu sama. Baik, untuk yang kedua, apa yang dimaksud P? Maksudnya tulisan P ya dalam notasi balok. Nah, dalam notasi balok, simbol P itu adalah piano atau lembut. Jadi dimainkan dengan lembut, tidak boleh keras gitu. Contohnya seperti ini ya. Jadi dimainkan dengan lembut, piano. Bedanya dengan forte atau keras adalah, nah ini keras, tapi kalau piano, jadi memainkannya dengan lembut, bukan keras, tapi tidak mengubah tempo, tidak lebih lambat atau tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Jadi tetap tempo tetap, tapi mainkannya dengan lembut. Misalnya beda dengan A forte, beda. Nah, itu adalah tanda dinamik dalam notasi balok. Kemudian yang ketiga, bagaimana letak nada pada kelompok nada rendah dan tinggi pada notasi balok? Nah, ini saya sama seperti pertanyaan di kelompok yang lain ya. Jadi letak nada pada kelompok, maksudnya nada rendah dan tinggi pada notasi balok itu bisa dilihat dari letak nadanya pada garis birama. Nah, ada contohnya ya. Aduh, kayak gini kebalik nanti. Nah, di sini ada nanti teman-teman bisa lihat ya, searching di Google juga bisa. Ada notasi yang letaknya dia nadanya di bawah. Nah, itu berarti dia menunjukkan nada rendah. Semakin naik nadanya, berarti dia semakin tinggi. Semakin ke atas letaknya, berarti itu nadanya adalah lebih tinggi gitu loh. Jadi tergantung dengan letak notasinya pada garis para nada. Berbeda dengan notasi angka. Kalau notasi angka, tinggi rendah nadanya ditentukan, dapat dilihat dari angkanya. Ketika angka 1 berarti do itu rendah, angka 2 berarti re lebih tinggi, angka 3 mi berarti lebih tinggi lagi, fa berarti lebih tinggi, dan begitu seterusnya. Nah, ketika di notasi balok dapat dilihat dari letak nadanya di garis para nada. Sampai sini semoga bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa alasan yang menjadikan notasi itu sebagai bagian terpenting dalam musik? Nah, jadi sebenarnya notasi ini kan sebagai bentuk pendokumentasian. Nah, jadi supaya ide itu tidak hilang, makanya perlu ditulis dalam
notasi yang kemudian bisa dimainkan ulang atau diajarkan lagi kepada yang lainnya. Makanya kita perlu notasi musik untuk memudahkan kita dalam mengajar maupun belajar. Gitu. Kalau tidak ada notasi ya sebenarnya tidak apa-apa, cuman akan lebih sulit. Seperti tradisi itu kita jarang sekali yang menggunakan notasi. Jadi sistemnya adalah kita memainkan, tolong dimainkan, diikuti dan menghafal. Nah, ketika notasi, ketika pakai notasi, kita diberikan notasi langsung bisa memainkan tanpa harus diberikan contoh atau menghafal, atau meskipun nantinya bisa juga dihafalkan gitu. Namun fungsinya notasi itu lebih memudahkan kita dalam belajar maupun mengajarkan gitu. Dan semua kan jelas di sini tertulis dalam notasi itu apa yang dimau oleh si komposer gitu. Ini maunya nadanya pelan, mainannya lembut, keras, temponya seberapa, semua bisa tertulis di sini. Jadi tanpa harus kita ketemu komposernya, kita bisa, atau si pembuat lagu, kita tetap bisa memainkan apa yang dimau oleh, apa yang diinginkan oleh si komposer atau si pembuat lagunya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, dalam simbol notasi, bagaimana cara penulis menunjukkan tangannya untuk nada oktav rendah dan oktav tinggi? Nah, ini saya masih agak kurang jelas dengan pertanyaannya. Untuk membaca, mungkin kita pembaca, untuk menunjukkan bahwa ini oktav rendah dan oktav tinggi, kalau dalam notasi angka itu biasa dilihat ada tambahan titik di atas angka atau di bawah angka. Nah itu, jadi yang menunjukkan oktav tinggi berarti ada titik di atas, seperti itu. Dan kalau untuk di notasi balok, seperti yang tadi saya katakan, jika nadanya itu letaknya di atas, kita lihat dulu di situ, kita harus tahu dulu letak nada di sini itu adalah nada apa. Nada C misalnya di oktav bawah, kita harus mencari secara runtut sampai ketemu nada C di oktav berikutnya. Nah, berarti nadanya itu dia lebih naik, letaknya lebih ke atas, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, jelaskan secara umum apa saja manfaat notasi. Nah, ini sudah terjawab di pertanyaan yang tadi ya. Di pertanyaan yang keempat tadi sudah saya jelaskan. Baik, sekian dulu tanggapannya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan dikirim melalui WhatsApp group. Nanti akan saya berikan tanggapan lagi melalui video. Terima kasih.